Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Rahma Sudrajat, mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Unsika dengan NPM 221063105042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi poster dan menunjukkan poster saya yang berisi penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Inferensial. Baik, berikut sebelah kiri ada poster saya dengan judul Analisis Perbedaan Harga Cabai Rawit Merah Pasca Lebaran Idul Fitri 2025 dengan uji Man Whitney. Di dalam poster ini terdapat ada nama saya, Syifa Rahma Sudrajat, NPM-nya, dan juga kelas. Kemudian isi dari poster ini adalah latar belakang dari penelitian tersebut, lalu tujuan penelitiannya, metode penelitian yang dipakai, dan juga ada hasil, kesimpulan, dan implikasi, serta referensi. Baik, yang pertama kita akan membahas latar belakangnya. Di sini sudah saya salinkan apa yang tercantum dalam poster ke dalam eh, dokumen Word supaya terbaca lebih jelas. Jadi di sini latar belakangnya itu cabai rawit merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki volatilitas harga cukup tinggi di Indonesia. Setiap tahun, momen hari besar keagamaan seperti Idul Fitri ini memicu peningkatan permintaan yang menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Nah, pada tahun 2025, pola serupa diprediksi terjadi dengan adanya tekanan permintaan, distribusi pasokan yang belum stabil, serta faktor cuaca musiman. Jadi, analisis harga setelah Lebaran ini penting untuk mengetahui apakah kenaikan harga tersebut bersifat signifikan atau hanya fluktuasi normal. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan stabilisasi harga pangan. Kemudian untuk tujuannya, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara harga cabai rawit merah sebelum dan setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis arah besar perubahan harga yang terjadi dengan menggunakan teknik statistik non-parametrik. Melalui tujuan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika harga cabai rawit pada periode menjelang dan sesudah hari raya. Kemudian ada metode penelitian. Jadi pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial untuk mengenal pola perubahan harga sekaligus menguji perbedaannya secara statistik. Nah, penelitian ini menggunakan metode ex post factor dengan membandingkan kedua data independen, yaitu harga cabai rawit merah sebelum dan setelah Lebaran melalui uji Whitney U sebagai alternatif dari uji parametrik ketika data tidak berdistribusi normal. Lalu untuk variabel penelitiannya itu terdiri dari harga cabai rawit sebelum Lebaran, di sini dinamakan harga sebelum Lebaran atau variabel X, dan juga harga setelah Lebaran itu variabel Y. Keduanya menggunakan skala rasio. Data tersebut diperoleh dari situs resmi pemantauan harga pangan nasional yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional. Datanya ini berupa data harian harga cabai rawit merah selama 10 hari sebelum dan 10 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, analisis data yang dilakukan ini melalui statistik deskriptif dan juga statistik inferensialnya menggunakan uji Mann-Whitney untuk dua sampel yang independen yang tidak berdistribusi normal. Dan untuk rumus nilai U dari uji Mann-Whitney ini menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang dengan jumlah R1. Adapun asumsi uji Mann-Whitney meliputi data skala berordinal ataupun
rasio, sampel bersifat independen, serta tidak mempersyaratkan distribusi normal. Jadi ya udah tidak berdistribusi normal. Alur analisis penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data, kemudian ada analisis deskriptif, lalu kita uji normalitas, uji non-parametric mean-Whitney, dan menarik kesimpulan. Untuk hipotesis pada penelitian berikut yaitu terdapat perbedaan harga cabai rawit merah sebelum dan setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Hipotesis statistiknya itu H0 itu sama dengan median satu sama dengan median 2 atau median harga cabai rawit merah sebelum Lebaran sama dengan median harga setelah Lebaran. Terus hipotesis alternatifnya itu median satu tidak sama dengan median 2 atau median harga cabai rawit merah sebelum Lebaran tidak sama dengan median harga cabai rawit merah setelah Lebaran. Untuk hasilnya, sebelum kita melakukan ini salah, melakukan analisis non parametrik data harga bawang merah dan harga bawang wah lama skip. Ya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Jadi di sini saya menyantumkan sebelum melakukan analisis non parametrik, data harga itu harus diuji prasyarat, yaitu uji normalitas. Di sini saya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk karena uji ini dipilih sebab sumber datanya ini, sampel datanya ini kurang dari 50. Nah, untuk hipotesisnya H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk kriteria pengujiannya, itu jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 tidak ditolak. Jika p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Hasil nilai uji statistik normalitas menggunakan RStudio sebagai berikut. Jadi saya ujinya itu pakai RStudio. Di mana di sini ada nilai kolom nilai statistik, kolom harga sebelum, ini sebelum Lebaran, sesudah Lebaran. Jadi untuk N, jumlah sampelnya itu 10. Terus yang sesudahnya juga berjumlah 10 sampelnya. Untuk p-value-nya yang harga sebelum variabel X itu 0,0109 dan variabel Y-nya itu p-value-nya 0,0070. Untuk alfanya kita ambil keduanya 0,05. Jadi berdasarkan tabel satu diperoleh nilai p-value untuk harga sebelum atau variabel X itu sebesar 0,0109, sedangkan data harga sesudah atau variabel yaitu memiliki nilai p-value-nya 0,0070. Kemudian ternyata kedua nilai p-value tersebut lebih kecil daripada alfa yang kita tentukan sehingga p-value kurang dari atau lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data harga sebelum dan harga sesudah Idul Fitri ini tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, teknik analisis non-parametric mean-Whitney dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian kita. Hasil nilai statistik uji mean-Whitney ini saya menggunakan Microsoft Excel seperti berikut pada tabel 2. Nilai statistik, lalu ada jumlah sampel X, jumlah sampel Y, terus ada sigma dari rank X, sigma dari rank Y, UX, UY, U-hitung, dan U-tabel. Setelah kita hitung menggunakan eh, Excel, didapat datanya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, di mana menyajikan ringkasan nilai statistik yang digunakan dalam perhitungan uji Mann-Whitney untuk membandingkan harga cabai rawit merah sebelum dan setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Kedua kelompok data
tersebut memiliki jumlah yang sama, yaitu N-nya sama dengan 10, dan harga sebelum lebarannya juga N10, dan harga setelahnya pun juga berjumlah 10. Jadi, kemudian kita ranking data-datanya, dan hasil rankingnya itu menunjukkan bahwa jumlah ranking untuk kelompok harga sebelum Lebaran adalah 147, sedangkan jumlah ranking untuk kelompok harga setelah Lebaran adalah 63. Perbedaan jumlah ranking ini mengindikasikan bahwa secara umum nilai harga sebelum Lebaran cenderung berada pada ranking yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan jumlah ranking tersebut diperoleh nilai UX sama dengan 8 untuk kelompok harga sebelum Lebaran. Dan UY sama dengan 92 untuk kelompok harga setelah Lebaran. Nilai U yang digunakan dalam pengujian adalah nilai terkecil dari kedua nilai U tersebut, yaitu U hitung sama dengan 8. Ketika U hitung lebih kecil daripada U tabel, tadi U hitungnya 8 dan U tabelnya 23, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga cabai rawit merah sebelum dan setelah Lebaran. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, uji Whitney U memberikan bukti statistik bahwa distribusi harga cabai merah sebelum dan sesudah Lebaran tidak sama, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan yang signifikan antara periode tersebut. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney U, diperoleh nilai U hitung sama dengan 8, yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai U tabel sama dengan 23, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga cabai rawit merah sebelum dan sesudah Lebaran. Nah, kalau secara deskriptif itu harga sebelum Lebaran tuh memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga setelah Lebaran, di mana hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan harga pasca momen hari raya. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa perubahan harga cabai rawit itu tidak hanya terjadi secara numerik, tetapi juga signifikan secara statistik. Lalu ada saran atau implikasi. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi berbagai pihak, seperti pemerintah daerah maupun Badan Pangan Nasional yang dapat memanfaatkan informasi ini untuk merancang strategi stabil harga menjelang hari dan setelah hari raya, seperti penguatan distribusi maupun pemantauan rantai pasok bagi pedagang dan pelaku pasar. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perencanaan stok dan juga penentuan harga jual yang lebih adaptif terhadap pola musiman. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang, melibatkan data dari berbagai provinsi, serta bisa juga mengkombinasi analisis kuantitatif dengan faktor penyebab lainnya seperti cuaca, distribusi, dan juga permintaan konsumen agar pemahaman mengenai dinamika harga cabai menjadi lebih komprehensif. Nah, berikut ada referensi yang saya pakai. Untuk posternya ini isinya sama seperti dokumen ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana saya mengolah datanya. Hihihi. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menganalisis datanya. Saya menggunakan dua aplikasi, yaitu RStudio dan Microsoft Excel. Jadi yang pertama itu setelah kita mendapatkan datanya, kita menguji hasil normalitas. Nah, yang pertama itu kita akan menguji normalitas variabel X. Jadi, yang pertama kita mengimport datanya di sini. Di mana ya? Sini. Nah, karena saya sudah import, jadi nanti otomatis ditulis begini. Yang X itu eh, saya namakan data before. Kemudian setelah diimportkan datanya, kita mendefinisikan variabelnya. Nih, seperti ini. X didefinisikan
dari data before dengan nilai kolom after. Sih, kocak. Saya gue harus eh, baik. Berikut saya jelaskan bagaimana saya menganalisis data yang saya dapatkan. Jadi, yang pertama itu kita import dulu datanya di sini. Di sini ada dari Excel. Nah, datanya itu bentuk isinya hanya seperti ini. Di sini variabel X-nya saya namakan datanya itu data before. Before berarti sebelum lebaran, harga cabai sebelum lebaran. Isinya harga cabai selama 10 hari sebelum lebaran. Kemudian setelah diimportkan datanya akan muncul otomatis seperti ini. Selanjutnya kita mendefinisikan variabelnya tadi. X sama dengan data before, data dari before. Lalu untuk kolomnya itu kolom before namanya. Nah, terus kita eh, tuliskan print X. Kemudian kita menguji normalitasnya pakai library stats dan di sini kita uji normalitasnya pakai Shapiro-Wilk. Jadi di sini kita tuliskan codingannya Shapiro.test X. X ini variabel. Jadi kita akan menguji normalitas dari variabel X. Nah, mari kita blok semuanya, lalu kita running. Nah, berikut hasilnya. Nah, didapatkan datanya seperti ini. Data harga 10 hari sebelum Lebaran. Kemudian ini hasil dari normalitas Shapiro-Wilk-nya, di mana nilai W hitungnya itu 0,79008 dan p-value-nya itu 0,0109. Nah, jadi untuk menguji normalitas, yang pertama itu kita merumuskan hipotesisnya, yaitu H0-nya itu data harga before Idul Fitri berdistribusi normal, H1-nya data harga before Idul Fitri tidak berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan perhitungan di RStudio seperti tadi, lalu kita menentukan kriteria pengujian pengujian hipotesis, di mana jika p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 tidak ditolak. Dan jika B value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, kita peroleh tadi P value-nya 0,0109 dan alfanya 0,05. Sehingga P value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Lalu kita ambil kesimpulan, karena P value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Atau terdapat cukup bukti atau data untuk menolak H0. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95%, data harga before Idul Fitri ini tidak berdistribusi normal. Ini ada lanjutan. Nah, tidak berdistribusi normal. Lalu sama yang variabel Y-nya juga kita ujikan di R, sama tadi kita import dulu datanya berupa Excel. Datanya seperti ini. Isinya harga cabai 10 hari setelah Lebaran. Kemudian kita definisikan variabelnya. Di sini variabel Y, yaitu diambil dari data after, kolom after. Lalu kita printkan Y untuk melihat isi datanya. Kemudian kita uji normalitas. Di sini menggunakan library stats. Lalu ujinya menggunakan Shapiro-Wilk juga. Jadi codingannya Shapiro.test variabel Y. Kita blok semuanya, lalu kita running. Nah, bisa dilihat hasil variabel Y itu sama. Nah, kemudian untuk uji normalitasnya, yaitu Shapiro-Wilk-nya itu, gue hitungnya 0,77414 dan p-value-nya ini 0,0070. Sama, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Di sini H0-nya itu data after data harga after Idul Fitri berdistribusi normal. H1-nya data harga
After Idul Fitri tidak berdistribusi normal. Lalu kita melakukan perhitungan di RStudio, kemudian kita menentukan kriteria pengujian hipotesis sama kriterianya. Jika p-value lebih besar daripada 0,05, maka H0 tidak ditolak. Jika p-value lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan di RStudio, kita peroleh bahwa p-value-nya 0,0070 dan alfanya 0,05, sehingga p-value-nya ini lebih kecil lagi dari lebih kecil dari alfa. Maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan pada taraf kepercayaan 95%, data harga after Idul Fitri ini tidak berdistribusi normal. Karena data variabel X dan variabel Y-nya tidak berdistribusi normal, dan juga datanya dari sampel yang independen, kita melakukan ujinya ini uji non-parametrik. Nah, sini. Uji non-parametrik Mann-Whitney. Jadi di kolom pertama ini ada harga cabai sebelum Lebaran atau variabel X, lalu ada kolom rank dari variabel X, lalu ada kolom harga cabai setelah Lebaran atau variabel Y, dan ada rank dari variabel Y. Sudah kita masukkan. Terus gimana caranya kita menentukan rank dari variabel X maupun dari rank variabel Y? Jadi data-data ini, data variabel X dan variabel Y, kita gabungkan. Nah, kemudian datanya ini kita urutkan dari yang terkecil, dari terkecil ke terbesar. Kemudian kita berikanlah peringkat atau rank. Di sini kita menggunakan rumus Excel yaitu rank average. Nah, kita pilih mau yang di mana, nilainya yang di rank yang ini, kemudian interval yang mau kita rank itu dari mana sampai mana? Itu dari kolom F2 sampai kolom F21. Jadi dari semua datanya. Terus kita menggunakan ordernya itu satu. Nah, kemudian kita tarik biar sama. Nah, sudah diperoleh ini untuk peringkat setiap datanya. Kemudian kita masukkan nih harga Rp79.421 itu ranknya satu. Kita tulis di sini satu. Untuk ini ranknya dua, kita tuliskan dua di sini. Untuk data ini kita tuliskan tiga. Nah, seperti itu kita tuliskan manual. Oke. Nah, setelah variabelnya ini mendapatkan peringkat, kita hitung jumlah dari masing-masing peringkat seperti ini. Jumlah dari peringkat Y, X sama dengan sum dari B10 B. Salah. Oke, nah sama ini juga sum dari jumlah dari peringkat variabel Y. Nah, kemudian kita mencari nilai statistiknya. Di sini ada nilai statistik, ada kolom X dan kolom Y. Kemudian ada nama-nama statistik, nilai statistiknya. Ini jumlah sampel, ini rank sampel, jumlah rank sampel. Ini untuk U sampel, U variabel dan U hitung. Di sini jumlah variabelnya, yang pertama jumlah variabel X, itu kita masukkan hitung dari rumus count eh, dari kolom A2 sampai A1. Ada 10. Sama juga dengan yang variabelnya juga ada 10 sampel. Nah, kemudian kita ini tadi
Sigma RI. Sigma RI-nya itu kita sudah hitungkan yang variabel X itu 147, yang variabel Y-nya itu 63. Kemudian untuk UI, UI di sini rumusnya seperti berikut. Di sini U1 atau UX itu sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang sigma S1. Ini kita masukin lah tuh rumusnya ke dalam sini. Ini N1 dikali N2 ditambah N1 dikalikan N1 tambah 1 per 2 dikurang dengan jumlah rankingnya. Didapatkan 8. Sama halnya dengan yang variabel Y. Di sini variabel Y itu U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikalikan N2 tambah 1 per 2 dikurang sigma dari R2 atau RY. Di mana U1 ini penguji U1, U2 ini penguji U2, R1 adalah jumlah ranking sampel 1, U2 jumlah ranking sampel 2, N1 banyak sampel 1, N2 banyak sampel 2. Setelah nilai statistik kita dapatkan, kita akan menguji hipotesisnya. Di sini saya tuliskan hipotesis nolnya itu median harga cabai rawit merah sebelum Lebaran itu sama dengan median harga setelah Lebaran. Kemudian untuk H1-nya ini median harga cabai rawit merah sebelum Lebaran itu tidak sama dengan median harga setelah Lebaran. Secara statistik, hipotesisnya dituliskan seperti ini. Kita menggunakan uji dua ekor. Nah, tadi untuk menguji U itu, eh, kita ambil nilai minimal dari U penguji satu dan penguji dua. Jadi dari 8 sama 92 ini nilai yang paling kecilnya berapa? Itu 8. Nah, untuk mencari U itu kita menggunakan tabel bantuan Critical Value of the Man Whitney U atau kita menggunakan uji dua ekor di sini. Di mana ini apa? Kolom N1 dan ini ada kolom N2. Dan juga ada kolom alfa. Di sini kita N1-nya 10, N2-nya 10, dan alfanya 0,05. Kita cari ketemu di titik perpotongan yaitu nilainya sebesar 23. Jadi kita tulis di sini nilai U tabel dan U hitungnya nilai U tabelnya 23. Nah, kemudian kita menentukan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika U hitung lebih besar dari U tabel, maka H0 tidak ditolak. Nah, dan jika U hitung lebih kecil daripada U tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh bahwa U hitung sama dengan 8 dan U tabelnya sama dengan 23, sehingga U hitungnya lebih kecil daripada U tabel, maka H0 ditolak. Kemudian dapat kita simpulkan, karena U hitung lebih kecil daripada U tabel, maka H0 ditolak atau terdapat cukup bukti atau data untuk menolak H0. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam median harga cabai rawit merah sebelum Lebaran dan median harga cabai rawit merah setelah Lebaran. Nah, seperti itu. Penjelasan dari saya cukup sekian. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.